Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat, jumpa lagi dengan saya Andika Marta, CGP Angkatan 10 dari SDN Aing Pejakenik 2, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi dari program guru penggerak, yaitu koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Arthur Alderheide menyatakan bahwa semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pengertian pembelajaran berdiferensiasi yang pertama adalah menurut Tomlinson 2001 halaman 45. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu di setiap murid. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama, kita harus menentukan tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya, menganalisis kebutuhan belajar siswa berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Yang ketiga, menentukan 3 strategi diferensiasi pembelajaran meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang selanjutnya, mengimplementasikan RPP berdiferensiasi dalam pembelajaran di kelas. Kemudian yang terakhir, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Yang selanjutnya adalah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara sebagai berikut. Guru dapat memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. Yang pertama adalah kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan yang baru. Yang selanjutnya, minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada murid-muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi untuk belajar pada siswa. Yang selanjutnya adalah profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasannya, majemuknya, dan pengaruh budayanya. Kemudian selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara sebagai berikut. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu 1. Diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami, memaknai apa yang dipelajari. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Kemudian bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Keterkaitan antar materi modul 1.1 filosofi KHD dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu di modul 1.1 mengenai filosofi KHD. Menurut KHD, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Kemudian hubungannya dengan pembelajaran 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik atau guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi
yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nilai mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid dalam proses menuntun. Guru harus selalu berpihak dari pertanyaan apa yang murid butuhkan dan apa yang saya bisa lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik, yaitu mewujudkan kepemimpinan pada murid. Guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik siswa di sekolah. Di modul 2.1 pada pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian keterkaitan antara materi modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, guru dapat menggunakan pendekatan IA atau inquiry apresiatif melalui tahapan bagja, yaitu yang pertama, buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa. Kemudian ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. Yang ketiga, gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, jabarkan 3 strategi diferensiasi pembelajaran. Yang terakhir, atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Kemudian pada modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.4 yaitu budaya positif, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Pada modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan adalah yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi KHD. Yang kedua, nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Yang terakhir, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Itulah Bapak Ibu koneksi antar materi di modul 2.1. Semoga menjadi hal yang positif bagi Bapak Ibu guru semua. Terima kasih, salam bahagia, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.